Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang jatuhnya malaikat dari terang menuju kegelapan. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang siapakah ular yang menggoda Adam dan Hawa. Tetapi sebelum masuk ke kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang siapakah ular yang menggoda Adam dan Hawa. Pernahkah Anda bertanya, mengapa seekor ular bisa berbicara dan menipu manusia pertama di Taman Eden? Di balik kisah yang tampak sederhana itu, tersembunyi sebuah rahasia besar tentang dunia rohani, tentang kejahatan, dan tentang bagaimana dosa pertama masuk ke dalam kehidupan manusia. Dalam video ini kita akan mengungkap siapa sebenarnya ular yang menggoda Adam dan Hawa, apa tujuannya, dan mengapa kisah ini masih sangat relevan bagi hidup kita hari ini. Bersiaplah untuk menyelami kebenaran Alkitab dan menemukan makna yang lebih dalam dari peristiwa yang mengubah sejarah umat manusia. 1. Siapakah ular yang menggoda Adam dan Hawa? Ular yang muncul dalam kisah Adam dan Hawa bukanlah sekadar binatang biasa. Alkitab menjelaskan bahwa di balik ular itu ada kuasa rohani yang jauh lebih besar, yaitu setan atau iblis. Dalam Wahyu 12 ayat 9 dan Wahyu 20 ayat 2, setan disebut sebagai ular tua, yang menegaskan bahwa dialah sosok yang bekerja melalui ular di Taman Eden untuk menipu manusia. Ular hanyalah alat yang dipakai oleh makhluk rohani yang memberontak terhadap Allah. Setan adalah malaikat yang jatuh karena kesombongan dan keinginannya untuk menyamai Tuhan. Setelah diusir dari surga, tujuannya berubah menjadi merusak karya Allah. Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah menjadi sasaran utamanya. Dengan menggunakan ular, setan menyamar dan mendekati Hawa dengan cara yang tampak cerdik dan tidak mengancam, sehingga tipu dayanya lebih mudah diterima. Melalui ular, setan tidak memaksa Adam dan Hawa untuk berdosa, tetapi menipu mereka dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Ia menanamkan keraguan, membuat kebohongan terdengar masuk akal, dan membangkitkan keinginan untuk menjadi seperti Allah. Dengan cara inilah dosa masuk ke dunia, bukan melalui kekuatan, tetapi melalui kebohongan yang dipercaya. 2. Dari malaikat terang menjadi musuh Tuhan. Bagian ini menjelaskan bahwa setan pada awalnya bukanlah makhluk jahat, melainkan seorang malaikat yang diciptakan dalam kemuliaan dan terang. Ia memiliki kedudukan tinggi, hikmat, dan keindahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tugasnya adalah melayani dan memuliakan Sang Pencipta, hidup dalam ketaatan dan keharmonisan di kerajaan surga. Namun, seiring waktu, kesombongan tumbuh di dalam hatinya. Ia mulai memandang dirinya lebih tinggi dari yang seharusnya dan menginginkan kemuliaan yang hanya layak bagi Tuhan. Keinginannya untuk disembah dan ditinggikan membuatnya menolak tunduk kepada otoritas Allah. Dari sinilah dosa pertama di dunia rohani muncul bukan karena kekurangan, tetapi karena kesombongan. Akibat pemberontakan itu, malaikat terang ini kehilangan kemuliaannya dan diusir dari hadirat Tuhan. Ia tidak lagi menjadi pelayan Allah, melainkan musuhnya, yang kini dikenal sebagai setan. Sejak saat itu, tujuannya adalah melawan kebenaran dan merusak ciptaan Tuhan, terutama manusia yang sangat dikasihinya. 3. Mengapa setan memakai ular? Setan memilih ular karena ia adalah makhluk yang tampak tidak berbahaya dan cerdik. Pada saat itu, ular bukanlah simbol kejahatan seperti yang kita kenal sekarang, melainkan salah satu makhluk yang paling halus dan pintar. Dengan memakai ular, setan bisa mendekati Hawa tanpa menimbulkan rasa takut atau curiga, sehingga tipu dayanya terasa lebih alami dan mudah diterima. Selain itu,
setan tidak ingin tampil sebagai musuh yang jelas. Ia selalu bekerja melalui penyamaran dan tipu daya. Dengan menggunakan ular, ia bisa menyampaikan kebohongan dalam bentuk yang terlihat masuk akal dan tidak mengancam. Inilah strategi utama setan, membuat kebohongan terdengar seperti kebenaran, dan membuat dosa terlihat seperti pilihan yang baik. Bagian ini mengajarkan bahwa kejahatan seringkali datang bukan sebagai sesuatu yang mengerikan, tetapi sebagai sesuatu yang tampak menarik dan bijaksana. Sama seperti di Eden, setan masih menggunakan cara-cara halus untuk memengaruhi pikiran manusia. Karena itu, kita dipanggil untuk selalu waspada dan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. 4. Cara ular menipu manusia. Ular memulai tipu dayanya dengan mempertanyakan firman Tuhan. Ia tidak langsung menyuruh Hawa melanggar perintah Allah, tetapi lebih dulu menanamkan keraguan dengan bertanya, apakah benar Allah berkata? Dengan satu pertanyaan ini, kepercayaan Hawa kepada Tuhan mulai digoyahkan. Inilah langkah pertama dalam penipuan, membuat manusia ragu terhadap kebenaran. Setelah itu, ular memutarbalikkan kebenaran. Ketika Hawa menyebutkan perintah Tuhan, ular dengan berani berkata, "Kamu tidak akan mati." Ia menyangkal firman Tuhan dan menggantinya dengan kebohongan. Lalu ia menambahkan janji palsu bahwa manusia akan menjadi seperti Allah. Dengan demikian, dosa dibuat tampak sebagai sesuatu yang menguntungkan, bukan berbahaya. Akhirnya, ular mengarahkan keinginan manusia kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Hawa mulai melihat buah itu sebagai sesuatu yang baik, indah, dan memberi hikmat. Penipuan ini berhasil bukan karena kekuatan ular, tetapi karena manusia memilih untuk mempercayai kebohongan daripada kebenaran. Dari sinilah dosa masuk dan merusak hubungan manusia dengan Allah. 5. Ular-ular dan dampaknya bagi dunia. Ular-ular di Taman Eden membawa akibat yang sangat besar bagi seluruh umat manusia. Ketika Adam dan Hawa mengikuti tipu dayanya, dosa masuk ke dalam dunia. Hubungan yang semula harmonis antara manusia dan Tuhan menjadi rusak. Mereka mulai merasa malu, takut, dan bersembunyi dari hadirat Allah, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Dampak dari kejatuhan itu tidak berhenti pada Adam dan Hawa saja. Dosa menyebar ke seluruh keturunan manusia, membawa penderitaan, kejahatan, dan kematian ke dalam dunia. Sejak saat itu, dunia tidak lagi sempurna. Konflik, sakit penyakit, keserakahan, dan kebencian menjadi bagian dari kehidupan manusia karena mereka telah terpisah dari sumber kehidupan sejati, yaitu Tuhan. Namun, meskipun ulah-ular membawa kehancuran, Tuhan tidak meninggalkan manusia. Bahkan di tengah kutukan, Allah sudah menjanjikan bahwa kuasa ular akan dihancurkan. Ini memberi pengharapan bahwa kejahatan tidak akan menang selamanya, dan bahwa Tuhan sedang menyiapkan jalan pemulihan bagi dunia yang telah jatuh dalam dosa. 6. Tuhan sudah menyiapkan kemenangan. Bagian ini menegaskan bahwa meskipun manusia jatuh ke dalam dosa karena tipu daya ular, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Sejak awal, Allah sudah memiliki rencana keselamatan. Bahkan di Taman Eden, Tuhan berjanji bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, yang berarti bahwa kuasa setan suatu hari akan dikalahkan. Ini adalah janji pertama tentang datangnya Juru Selamat. Janji itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Melalui kehidupannya yang tanpa dosa, pengorbanannya di kayu salib, dan kebangkitannya, Yesus menghancurkan kuasa dosa dan kematian. Apa yang setan maksudkan sebagai kehancuran justru menjadi jalan kemenangan Allah. Salib yang tampak sebagai kekalahan berubah menjadi simbol kemenangan terbesar. Bagian ini mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak pernah memiliki kata akhir. Meskipun setan masih berusaha menipu dan merusak, waktunya terbatas. Tuhan sudah menetapkan akhir di mana kebenaran, terang, dan kehidupan akan menang. Bagi setiap orang yang percaya, ini adalah sumber pengharapan dan kekuatan untuk tetap berdiri teguh dalam iman.
Ular di Eden mungkin sudah lama pergi, tetapi suaranya masih ada. Apakah benar Tuhan berkata, setiap kali kita tergoda untuk meragukan firman Tuhan, kita sedang mendengar gema suara ular itu. Namun kita sekarang punya firman, Roh Kudus dan Kristus sebagai kemenangan kita. Kita tidak dipanggil untuk takut, tetapi untuk berjaga-jaga dan hidup dalam kebenaran. Kisah ular bukan sekadar cerita kuno. Ini adalah kisah tentang pilihan manusia percaya Tuhan atau percaya kebohongan. Dan setiap hari, kita masih membuat pilihan itu. Jika kisah ini memberkati kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.